Bab 112. Percaya padaku Cira. Iya sayang, ini aku, ucap Davira sambil memeluk Arun. Tidakkah kau rindu padaku? Arun hanya terdiam mematung. Ia tidak membalas pelukan wanita di depannya yang mengaku sebagai Davira istrinya yang sudah meninggal. Cira juga hanya terdiam seakan melihat hantu. Kenapa kalian diam? Mana Gio? Ia pasti sudah sangat besar. Davira berjalan masuk mencari Gio. Tunggu, cegah Arun. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah sayang, mari kita bicara. Cira masih terdiam. Ia perlu waktu untuk menerima bahwa istri suaminya masih hidup. Bagaimana seandainya itu benar Davira yang masih hidup? Ia sebagai pihak kedua harus rela mundur. Cira, ayo duduk, ajak Arun. Iya. Cira mengikuti perintah suaminya. Mereka bertiga duduk bersama. Siapa kamu? Tanya Arun. Ya Tuhan, harus aku jelaskan berapa kali agar kamu percaya bahwa aku adalah Davira istrimu. Davira istriku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Lantas kamu siapa? Arun, aku minta maaf jika membuatmu bingung seperti ini, ucap Davira. Kami menunggu penjelasanmu. Baiklah, ucap Davira. Ia menarik napas panjang sebelum bercerita. Sebenarnya aku belum meninggal. Tidak mungkin, aku sendiri yang menguburkanmu. Yang kamu kuburkan bukan aku. Bagaimana bisa? Aku bekerja sama dengan dokter. Saat tahu aku terkena kanker darah, hidupku terasa gelap. Aku tidak mau merepotkanmu Arun. Karena pasti kamu akan tahu proses kematianku selangkah demi selangkah. Oleh sebab itu aku meminta dokter untuk memalsukan kematianku. Biarlah aku menanggung derita akan penyakitku ini sendiri. Kemana saja kamu selama ini? Aku berobat ke Singapura. Beruntunglah ada seorang dokter yang mau merawatku hingga sembuh seperti sekarang ini. Itu tidak mungkin. Keajaiban Tuhan Arun. Tuhan masih sayang denganku dan mengizinkan aku berkumpul bersama dengan kalian lagi. Aku benar-benar bahagia bahwa perjuanganku selama 5 tahun ini membuahkan hasil. Dan aku sembuh. Aku ingin kembali bersama kalian. Arun terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Bagaimana aku tahu kalau kamu benar-benar Davira? Ujilah aku Arun, kalau kau benar-benar ragu padaku. Arun mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi yang hanya dia dan Davira yang tahu. Ternyata wanita yang mengaku Davira itu bisa menjawab dengan tepat. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu dengan benar. Sekarang kau percaya kalau aku adalah Davira istrimu? Arun hanya terdiam tanpa menjawab apapun. Cira tahu suaminya itu sedang bingung dan tentu saja masih sangat terkejut. Itu tampak pada wajahnya. Arun, kenapa diam saja? Kau masih ragu kalau aku adalah Davira istrimu? Ujilah lagi sampai kau benar-benar percaya. Bukan masalah itu, jawab Arun lirih. Masalahnya sekarang adalah aku sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak, lanjut Arun. Davira tampak terkejut. Kamu sudah menikah lagi? Ini Cira istriku. Aku baru saja memiliki seorang bayi. Kau tidak setia padaku Arun, mata Davira berkaca-kaca. Bukan tidak setia Davira, kamu sudah meninggal dan itu menjadi kenangan buatku. Dan berjalannya waktu aku jatuh cinta lagi dengan Cira. Aku mencintainya karena cinta yang tulus yang ia berikan padaku dan Gio. Tapi aku masih istrimu. Kau sudah meninggal Davira. Kami sudah memakamkanmu. Surat kematian dari negara juga sudah keluar. Kau bukan istriku lagi. Ya Tuhan Arun. Banyak hal yang kita lewati bersama-sama. Aku di sini tidak punya siapa-siapa. Denisa sedang ada di Perancis, dia pasti sudah memiliki kehidupan sendiri. Davira mulai menangis. Cira bingung harus berbuat apa. Mau menenangkan Davira, takut dia tersinggung karena ia adalah istri Arun yang baru. Davira, perlu kamu ketahui, Denisa sudah meninggal. Apa? Ya Tuhan, waktu 5 tahun cukup membuatku bertambah syok. Bukan ini yang aku harapkan.
Aku hanya ingin kembali bersama suami dan anakku. Davira menangis sejadi-jadinya. Arun mendekat. Ia berusaha menenangkan Davira. Kita akan cari jalan keluar bersama. Mendengar perkataan Arun, Davira terisak di dadanya. Cira hanya bisa memandang kejadian itu dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Antara marah, cemburu dan juga kasihan. Ia merasa menjadi pihak ketiga yang merenggut kebahagiaan Davira dan Arun. Haruskah ia pergi? Tapi ia tidak bisa juga merelakan suaminya jatuh ke dalam pelukan perempuan lain. Ia terlanjur mencintai Arun. Kamu tenang dulu, ucap Arun. Aku mau bertemu dengan Gio. Bisa, tapi aku akan menjelaskan dulu padanya tentang keberadaanmu yang masih hidup. Aku tidak ingin membuatnya syok. Baiklah, Arun beranjak dari duduknya. Ia kemudian mengajak Cira masuk ke dalam. Ayo, perintahnya. Cira menuruti keinginan suaminya. Begitu sampai di dalam Arun memeluk Cira. Maaf sayang, maafkan aku. Cira membalas pelukan Arun. Ia tahu suaminya itu sedang bingung jadi ia tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh Arun. Maaf untuk apa? Aku memeluk wanita lain di hadapanmu. Aku tidak marah Arun karena aku tahu posisimu. Cira, aku bingung dengan kejadian yang mendadak ini. Aku harus bagaimana? Aku masih tidak percaya bahwa orang yang aku kubur, yang aku datangi makamnya setiap tahun, yang aku tangisi kepergiannya tiba-tiba saja hidup dalam keadaan segar bugar di hadapanku, ucap Arun. Bagaimana aku menjelaskan hal ini pada Gio? Arun, apa kamu yakin kalau dia adalah Davira? Mungkin saja kembarannya. Kembaran Davira itu Denisa. Mereka juga tidak kembar identik. Dan kau tahu kan kalau Denisa tewas di kecelakaan itu. Tapi, ini begitu aneh menurutku. Aku juga tidak percaya. Tapi pertanyaan dariku, ia jawab dengan benar. Aku dipaksa untuk percaya. Arun terlihat sangat putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Cira tahu ia tidak mungkin egois. Saat ini yang terbaik yang ia lakukan adalah berteman dengan keadaan. Menerima itu semua. Biarkan ia menginap di sini dulu. Setelah itu baru kita pikirkan jalan keluarnya. Aku tidak ingin berpisah denganmu Arun. Aku mencintaimu. Aku juga sayang. Saat ini kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Perasaanku dengan Davira sudah berbeda. Percayalah. Iya, aku percaya. Setelah mendengar jawaban dari Cira, Arun menjadi sedikit lega. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Gio. Kenapa kalian lama sekali? Protes Gio. Maaf sayang, tadi Po ada tamu. Mengganggu saja. Aku ingin cepat main bersama Artit. Adikmu baru tidur. Gio memandang ke arah Arun yang tampak sedih. Kenapa Po tampak sedih? Kan kita sudah memiliki keluarga yang baru, ucap Gio. Cira tersenyum. Gio, ayo duduk. Po mau berbicara sesuatu padamu. Arun mendekati Gio dan duduk di sebelahnya. Gio, Po ingin memberitahukan sesuatu padamu. Tapi ini pasti akan membuatmu terkejut. Hal itu juga dialami oleh Po. Apa itu? Arun menarik napas panjang. Ternyata Mae Davira masih hidup. Gio terdiam dengan mulut yang terbuka seakan tidak percaya dengan yang ia dengar. Benarkah? Iya, Mae Davira masih hidup. Tidak, itu tidak mungkin, teriak Gio. Bersambung.